Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Suradafi Al-Faqih dengan NIM 2132399. Saya akan mempresentasikan progres tugas besar perancangan bangunan sipil gedung. Pada progres kali ini, saya sudah menyelesaikan tahap perancangan atap, perancangan tangga dan plat, tetap progres terakhir yaitu perancangan portal berupa balok dan kolom. Yang pertama yaitu akan saya mulai dari atap. Sebentar. Oke. Pada bagian atap ini, oke. Pada bagian atap ini, sebelumnya informasi mengenai bangunan yang saya rancang ini, yaitu bangunan yang saya rencanakan merupakan bangunan struktur gedung 6 lantai dengan fungsi bangunan sebagai perkantoran dan juga apartemen yang direncanakan pembangunannya di Kota Padang menggunakan rangka atap baja dengan data sebagai berikut, yaitu yang pertama konfigurasi kuda-kuda. Bentang kuda-kuda yang dipakai yaitu 12,5 meter dengan jarak antar kuda-kudanya yaitu 1,25 meter. Adapun bentang kuda-kuda ini merupakan bentang yang di arah Y, yang di bentang kuda-kuda yang di arah Y itu merupakan 12,5 meter, sementara yang di arah X atau bentang yang panjangnya itu 27,5 meter. Kemudian sudut kuda-kuda yang dipakai yaitu 20 derajat sesuai pada soal, dan tinggi rangka kuda-kuda yaitu 2,27 meter dan jarak gording sebesar 1,25 meter. Adapun untuk material, saya menggunakan mutu baja BJ37 yang sudah ditentukan oleh soal dengan nilai FY 240 MPa dan nilai FU 370 MPa. Adapun penutup atap menggunakan asbes gelombang. Data profil awal yang digunakan yaitu menggunakan gording profil kanal 125/65/68. Untuk struktur kuda-kudanya yaitu menggunakan IWF 175 175 7,511 dan menggunakan reng dengan profil kanal 155 7,5. Untuk asbes gelombang direncanakan menggunakan atap asbes yang satu lembarnya dengan dimensi 3 dikali 1 meter. Baiklah, berikut merupakan pemodelan dari atap. Berikut merupakan struktur atap yang saya rancang. Adapun atap sesuai dengan yang sudah dijelaskan, saya menggunakan reng, gording, dan juga kuda-kuda. Selanjutnya, pembebanan pada struktur atap. Pembebanan pada struktur atap ini, saya menggunakan beban SIDL atau beban mati tambahan.
Beban mati tambahannya yaitu berupa asbes gelombang dengan beratnya yaitu 30,06 kemudian dengan jarak grounding 1,25 sehingga total beratnya yaitu 37,575 kilogram per meter. Dan itu SIDL yang saya pakai yaitu mechanical, electrical, dan juga plumbing seberat 10 kilogram per meter. Adapun untuk input bebannya yaitu diinputkan ke langsung ke ranknya. Kemudian selanjutnya yaitu beban live roof LR dan juga beban hujan atau R. Jenis beban yang dipakai yaitu ada dua, yaitu ada beban pekerja yang merupakan beban live roofnya dengan beratnya sebesar 50 kilo atau 0,5 kilo Newton yang dikalikan dengan jarak grounding 1,25 sehingga dengan nilainya yaitu 0,625 kilo Newton. Adapun untuk beban hujan dihitung menurut rumus itu 40 dikurang 0,8 dikali sudut tetap 20 derajat. Kemudian dikalikan dengan jarak grounding sehingga diperoleh hasilnya 0,3 kN. Adapun untuk totalnya yaitu 0,925 kN. Kemudian dilakukanlah penginputan beban pada rank atap ini. Nah, berikut merupakan nilainya. Kemudian saya juga menambahkan beban angin. Adapun perencanaannya mengacu pada SNI 1727/2020 yang kita mulai dengan mendata berapa kecepatan angin. Jadi pada soal saya menggunakan kecepatan angin 82,8 km per jam yang sama dengan 23 meter per second atau sama dengan 51,44 mil per hours-nya. Kemudian untuk faktor arah angin atau KD itu saya menggunakan faktor arah angin itu 0,85 dengan exposure type-nya B daerah perkotaan dengan faktor topografi KZT sama dengan 1 di mana perancangan bangunan ini diasumsikan di daerah datar. Klasifikasi ketertutupannya merupakan tertutup keseluruhannya. Kemudian untuk koefisien tekanan internal atau GCPI karena klasifikasi tertutup keseluruhan, maka GCPI yang dipakai itu 0,18 sampai minus 0,18. Untuk nilai KZ dan KZH itu mengacu pada data exposure. Karena exposure yang digunakan itu exposure B dan tinggi bangunan yang saya rencanakan itu 21,3 sehingga diperoleh nilai KZ sama dengan 0,927. Kemudian menentukan nilai KZ dan KH. Nilai KZ diperoleh melalui rumus ini yaitu 0,613 dikali KZ dikali KZT dikali KD dikali V kuadrat. Sehingga diperoleh nilainya yaitu sebesar 255,514 Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk tekanan angin eh, untuk bebannya itu terbagi dua, itu ada angin dari sisi datang dan juga angin dari sisi pergi. Untuk nilai P1-nya menggunakan rumus Ki GCP atas dikurangi Ki GCPI. Begitu juga dengan nilai P2-nya Ki GCP bawah dikurangi Ki GCPI. Untuk P1-nya diperoleh nilai minus 158,023 Newton per meter kuadrat. Nilai P2-nya itu sebesar
eh, 6,898 Newton per meter kuadrat. Adapun di antara P1 dan P2 ini untuk angin sisi datang diambil nilai yang paling besar karena nilai P1-nya minus 198,023 dan nilai P2-nya sama dengan 6,898 maka diambillah nilai yang terbesar itu 6,898 sehingga dikonversi menjadi 20,694 Newton. Adapun untuk jadi kilonewtonnya itu 0,020694 kilonewton. Untuk angin sisi pergi juga terbagi menjadi dua itu P1 dan P2 dengan rumusnya yang sama sehingga diperoleh nilai P1-nya sama dengan minus 176,304 dan nilai P2-nya itu minus 84,319. Untuk angin sisi pergi diambil nilai yang terkecil di antara minus 176 dan juga minus 84. Sehingga kita pilih minus 176,304 yang dikonversi menjadi 528,912 Newton. Yang setara dengan 0,528 kilonewton. Adapun nilai-nilai koefisien ini diperoleh dari SNI 1727 2020 tentang pembebanan. Selanjutnya untuk angin sisi samping hanya ada satu rumus P1 yang diperoleh nilainya yaitu minus 198,023 sehingga dikonversi berubah menjadi 0,594 kilonewton. Setelah beban angin kita masuk ke beban gempa pada atap. Beban gempa pada atap ini menggunakan dua jenis beban gempa yaitu beban gempa statik serta beban gempa dinamik. Untuk beban gempa statik itu kita harus mengetahui di mana bangunan kita direncanakan. Adapun perencanaan bangunan ini itu di Kota Padang sehingga menggunakan eh, data gempa yang ada di Kota Padang. Adapun bangunan yang direncanakan eh, dibangun di atas tanah sedang SD dengan nilai-nilai data gempa sebagai berikut yaitu SS-nya sebesar 1,402857, S1-nya 0,6, PGA-nya 0,554696, SDS-nya 0,935238, SD1 0,68 dengan periodenya 20 detik. Untuk parameter percepatan beban gempa diperoleh nilai SS-nya yaitu 1,402857 G, S1-nya 0,6 G dengan nilai FA1, nilai FV-nya 1,7, percepatan desain periodik pendeknya yaitu 0,935238 G. Untuk SD1-nya itu 0,68 G, T0-nya 0,145417 detik, dan nilai TS-nya itu 0,727087 detik. Selanjutnya yaitu parameter atap bangunan. Itu menggunakan sistem rangka baja pemikul momen khusus SRPMK dengan parameternya sebagai berikut yaitu yang pertama kategori bangunan kantor dan apartemennya itu kategori 2, kemudian faktor keutamaan gempa 1, koefisien modifikasi responnya 8, faktor kuat lebih atau omeganya sama dengan 3, faktor pembesaran refleksnya atau CD sama dengan 5,5. Selanjutnya itu periode struktur menggunakan percepatan desain periode 1 detik SD1 0,68. Kemudian untuk nilai CU, koefisien untuk batas periode itu mengacu pada tabel 17 dan 18 SNI 1726 2019 tentang gempa. Hingga CU-nya 1,4, nilai CT-nya 0,0724 dan nilai X-nya itu 0,8. Untuk tinggi atap untuk periode untuk tinggi atap seismiknya itu sama dengan 3,06 yang ya untuk tinggi atapnya ya 3,06. Kemudian dicari periode fundamentalnya itu diperoleh 0,0724 dikali 306 sehingga diperoleh 0,77 detik. Dicari nilai Tmax-nya yaitu 1,4 dikali 0,177
Diperolehlah nilai Tmax-nya 0,2478 detik dengan nilai Tmax X dan Tmax Y-nya sama, yaitu 0,2478 detik. Sebenarnya itu beban gempa dinamik atau respons spektrum. Eh, untuk data respons spektrum itu diambil dari Puskim, kemudian dimasukkan ke dalam SAP. Nah, berikut merupakan nilai Wx atau beban angin dan W juga merupakan beban angin daerah Y. Selanjutnya eh, saya akan mencoba run yang bagian atap. Baiklah, setelah di run aplikasi SAP-nya, saya akan coba mengecek apakah struktur ini sudah aman atau belum pada bagian atap. Akan mulai. Oke, baiklah. Eh, karena dia sudah berwarna biru ini berarti kemungkinan strukturnya untuk struktur atapnya sudah aman. I'll still frame past the stress or capacity check, sehingga untuk atap ini kita struktur atapnya yang direncanakan itu sudah memenuhi kapasitasnya, sudah cukup sanggup untuk menahan bebannya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan untuk validasi atap. Untuk perhitungan validasi atap ini itu diperlukan karena dibandingkan dengan nilai yang ada di SAP. Untuk nilai validasi atap eh, menggunakan IWF 175 dengan luasnya itu 51,21 cm kuadrat, sehingga sama dengan 0,005121 meter kuadrat. Dengan jenis baja itu 7850 kg per meter kubik. Adapun
dalam perancangan ini pada kuda-kuda tugas besar ini ada 11 batang tarik yang harus dihitung dan juga satu batang tekan. Yang pertama itu batang 1 dengan jarak 6,6512 meter, batang 2 2,2079 meter, dan 3 1,82 meter, dan seterusnya sampai ke batang 11 itu 2,275 meter. Adapun untuk menghitung total berat tadi, maka eh, perlu dihitung antara panjang batang dengan berat jenisnya, hingga diperoleh nilainya seperti pada hitungan ini. Batang 1 yaitu 6,6512 dikalikan dengan berat jenis baja yaitu 7850 dan juga dikalikan dengan nilai luasnya yaitu 0,05121. Begitu seterusnya sampai dengan batang ke-11. Maaf sebelumnya. Yang dihitung itu adalah batang tarik. Yang batang tarik itu dari batang 1 sampai dengan batang 9, 1 sampai batang 9, dan juga batang 11. Untuk batang 10 merupakan batang tekan. Khusus di batang 11 ini eh, nilai luasnya yaitu setengah dari luasnya yang dikalikan. Kemudian lanjut ke perhitungan batang tekan. Untuk batang tekan ini rumusnya sama, yaitu luas dikali berat jenis dikalikan dengan panjang batangnya sehingga diperoleh 251,2491 kg. Selanjutnya yaitu pada reng menggunakan profil kanal 155,7,5 dengan nilai luasnya yaitu 11,92 cm kuadrat sehingga dikonversi sama dengan 0,01192 meter kuadrat. Dengan panjang rengnya 1,25 meter, jumlah rengnya 10 buah, dengan berat jenis baja 7850 kg per meter kubik. Selanjutnya untuk mengetahui validasi atap reng itu rumusnya itu luas dikali panjang reng dikali jumlah reng lalu dikalikan dengan berat jenis baja sehingga diperoleh nilainya itu 116,965 kg. Selanjutnya itu balok. Eh, Dalam hal ini itu mengacu pada balok induk. Balok induk yang saya gunakan mempunyai dimensi lebar balok sebesar 0,35 meter, tinggi baloknya 0,5 meter, dengan panjang baloknya 1,25 meter, dengan berat jenis betonnya itu 2.400 kg per meter kubik. Untuk validasinya itu rumusnya lebar balok dikalikan dengan tinggi balok, lalu dikalikan dengan panjang, serta dikalikan dengan berat jenis beton, sehingga diperolehlah berdasarkan rumus yaitu 525 kg. Untuk total keseluruhan fasilitasi atap, maka kita perlu menambahkan atau menotalkan semua nilai validasi yang sudah kita hitung, yaitu validasi pada rangka atap batang tarik, nilai di batang tarik, validasi pada batang tekan, lalu validasi reng dan juga validasi pada balok. Adapun hasil perhitungan saya itu 1668,022 kg. Untuk validasi atap dari SAP, pada rangka atap saya sudah meninjau dan juga mendapatkan nilai joint reaction-nya yaitu sebesar 1647,357 kg. Untuk validasi atap ini eh, harus memenuhi syarat di mana persentase validasi itu kecil dari 5%. Adapun untuk rumusnya yaitu sebentar. Untuk rumusnya yaitu em, nilai dari validasi atap menurut perhitungan
dikurangi dengan validasi atap dari sub 2000, kemudian dibagi dengan nilai validasi atap hitungan, kemudian dikalikan dengan 100. Sehingga diperoleh nilai validasi atapnya itu 1,23889%. Yang dimana ini nilainya kecil dari 5%, sehingga dinyatakan validasinya oke. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut pada bagian perencanaan tangga. Bentar. Oke. Baiklah, untuk pemodelan subnya berikut merupakan model tangga yang saya buat untuk tugas besar ini. Dalam perencanaan tangga ini, untuk tangga lantai 1 dan juga tangga lantai 2 sampai 6 itu ada sedikit perbedaan itu pada bagian tebal platnya dan juga beberapa ukuran-ukurannya. Sebenarnya itu perhitungan pada tangga di lantai satu. Perencanaan tangga ini kita eh, harus mengetahui dulu berapa panjang dan tinggi antar lantai. Adapun saya merencanakannya yaitu dengan panjang ruang tangganya 4 meter, tinggi antar lantainya 4 meter. eh Perencanaan tangga ini kita harus mengetahui berapa antred dan juga optred yang diperlukan. Antred yaitu lebar anak tangga, optred yaitu tinggi anak tangga. Untuk yang pertama kita menentukan optred dulu dengan range idealnya itu 10 sampai 20 cm. Adapun saya menggunakan optred dengan tinggi 18 cm, tinggi anak tangga sebesar 18 cm. Kemudian menghitung lebar antred dengan rumus 2 dikali optred ditambah antred. Dengan nilai optrednya 18 sehingga dikali 2 menjadi 36 lalu ditambahkan dengan antred. Dalam tugas ini direncanakan total dari 2 dikali optred ditambah antred sama dengan 64 sehingga diperoleh nilai antrednya sama dengan 28. Kemudian selanjutnya itu untuk menghitung kemiringan tangga dengan rumus arkus tangen optred dibagi dengan antred. Itu arkus tangen antara nilai optred dibagi dengan antred. Arkus tangen 18 dibagi 28 sehingga diperoleh nilai alfa atau kemiringan tangga yaitu 32,73522263. Adapun dalam perhitungan ini jika nilai alfanya kecil dari 35 maka kemiringan tangganya oke. Selanjutnya itu untuk menghitung jumlah langkah naik yaitu sama dengan tinggi lantai dibagi dengan optred. Tinggi lantai yaitu 400 untuk lantai 1 dibagi dengan optred. Hingga diperoleh 25 anak tangga. Kemudian untuk panjang antred, untuk panjang tangga yang diperlukan yaitu eh, panjang antrednya 28 cm. Kebutuhan panjang ruang tangganya itu 25 dikali 28 sehingga diperoleh nilainya 700 cm.
Karena anak tangganya lebih dari 15 pijakan, maka perlu ditambahkan bordes atau landing. Untuk perencanaan bordes, lebar tangga untuk tempat umum itu 140 cm, panjang panjangnya itu satu langkah sama dengan 60 cm. Panjang bordes sama dengan satu antret ditambah satu langkah. Satu antret sama dengan antretnya tadi 28 ditambah dengan satu langkah itu 60 cm, sehingga perlu nilainya itu 88 cm yang saya bulatkan menjadi 90 cm. Jika misalkan ruang tersedia, tangga dapat dibuat dengan bentuk huruf U. Selanjutnya yaitu menghitung eh, total ruang tangga yang diperlukan. Karena dipilih bentuk U, tangga bordes dengan dua lengan, maka banyak langkah naik itu sama dengan setengah dikali 400 dibagi 18, sehingga diperoleh nilainya 11,11 sama dengan 12 buah. Jumlah langkah datarnya itu 12 dikurang 1 sama dengan 11 buah. Panjang tangga seluruhnya yaitu 11 kali 28 sama dengan 308. Panjang bordesnya 90 cm. Dan panjang intres tangganya juga 90 cm. Panjang untuk Sehingga panjang ruangan untuk tangga dengan mm, menjumlahkan antara 308 ditambah 90 tambah 90, sehingga diperoleh panjang ruangan untuk tangga menjadi 488 cm. Selanjutnya itu untuk menghitung total ruang tangga yang diperlukan. Eh, Dalam kasus ini saya memilih lebar tangga yaitu 180 cm dengan dua lengan. Sehingga untuk lebar tangga yaitu 2 dikali 180 sehingga 360. Kemudian ruang antar lengannya itu 10. Balustrade yang menempel pada dinding yaitu 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Sehingga untuk lebar tangga seluruhnya sama dengan 380 cm. Selanjutnya untuk tebal plat tangga, LN sama dengan lebar antret dikalikan jumlah antret. Itu 380 dikalikan dengan 11, sehingga diperoleh LN itu 4180 mm. Untuk FY-nya itu yang 340, sehingga dengan rumus tebal plat tangga yaitu LN per 28 dikali 0,4 ditambah FY per 700. Sehingga diperolehlah nilainya yaitu 132,2245 mm yang dibulatkan menjadi 135 mm. Selanjutnya itu merupakan pembebanan pada plat tangga. Eh, dengan data-data sebagai berikut, itu tebal platnya 13,5, tebal plat bordesnya 13,5 cm, optret 18, antretnya 28, ya alfanya 32,73523, jumlah anak tangga 25, bordesnya 90, lebar tangganya 380, panjang ruang tangganya 488. Untuk tinggi beban beratanya yaitu dengan rumus T aksen sama dengan 0,5 dikali optret dikali antret dibagi akar dari optret kuadrat ditambah antret kuadrat, sehingga diperoleh nilainya 7,570606 cm. Untuk nilai H sama dengan TB ditambah T aksen, di mana nilainya itu 21,070661. Untuk nilai H aksen sama dengan TB per cos alpha ditambah optret per 2, sehingga diperoleh nilainya itu 25,05 cm. Untuk bebanan tangga, untuk nilai dead load-nya yaitu, maaf, untuk nilai SIDL-nya yaitu beban plat ditambah anak tangga sebesar 6,012 kN, itu tegel 2 cm sama dengan 0,0048, spesi 0,0042, dan railingnya itu 0,89. Sehingga diperoleh nilai Ki DL-nya yaitu 6,911 kN per meter. Itu nilai LL-nya itu 3 kN per meter. Itu merupakan beban untuk anak tangganya. Selanjutnya itu untuk beban bordesnya eh, dengan nilainya berat sendiri 3,24, tegalnya 0,0048, spesinya 0,042, railingnya 0,89, sehingga diperoleh SIDL-nya 4,139.
Untuk lantai 2 sampai 6 caranya sama, cuman hanya di bedanya di ketinggian kolom saja. Bedanya di ketinggian antar lantai saja. Kalau yang tadi itu 4 meter, kalau untuk ketinggiannya 2 sampai 6, lantai 2 sampai 6 itu 3,5 meter. Dengan nilai objeknya yaitu 18 cm, kemudian nilai antretnya 28, dengan kemiringannya juga sama 32,73. Untuk langkah naiknya juga sama, itu 22 tangga. Total panjang tangga yang diperlukan juga 616 cm. Kemudian lebar bordesnya yaitu 90 cm. Kemudian untuk total ruang tangganya yaitu dengan banyaknya langkah naik 10 buah, jumlah langkah datar 9 buah, panjang tangga seluruhnya 252, panjang bordesnya 90, eh, panjang entrance bordesnya 90, panjang ruangan tangga menjadi 432 cm. Sebenarnya yaitu eh, total ruang tangga yang diperlukan yaitu dengan lebar tangga 360, ruang antar lengan 10, balustrade-nya 2 kali 5 10, sehingga lebar tangga juga sama 380. Adapun untuk plat tangganya itu eh, untuk apa namanya, tebal plat tangga ini itu menggunakan nilai 110 mm. Sebenarnya itu untuk pembebanannya juga hampir sama, langkah perhitungannya. Itu untuk tinggi beban beratannya kita mencari T aksen dulu sehingga diperoleh 7,57, nilai H-nya 18,57, nilai H aksennya 2,208, 22,08. Kemudian untuk pembebanan tangga yang SIDL-nya itu beban apa namanya? Itu dengan mengalihkan berat jenis dengan nilai H aksen dalam meter sehingga diperoleh 5,292 kilonewton per meter. Untuk tegangan spesinya sama, itu 0,048 dan 0,042, railingnya 0,89, sehingga diperoleh nilai KIDL-nya dengan total beban ini yaitu 6,1982. Itu nilai L-nya sama, itu 3 kilonewton per meter. Kemudian untuk yang tadi yang barusan merupakan beban pada anak tangga, sementara untuk beban bordes yaitu bersendiri yaitu 24 dikalikan dengan tebal plat bordes. Kemudian nilai tegel, spesi, dan juga railing yang bersama sehingga dapat nilai KDL-nya itu ditotalkan menjadi 3,539 kN per meter. Berikut merupakan pemodelannya. Oke. Hmm, selanjutnya yaitu preliminary balok induk. Pada bangunan kali ini saya pada awalnya menghitung balok anak, akan tetapi eh perasaan ini saya belum menggambar balok anak karena strukturnya masih apa namanya? Karena struktur yang saya gunakan dirasa masih belum perlu untuk menggunakan balok anak. Dengan ini balok induk diketahui melalui prelim yaitu 0,5 meter untuk tinggi dan lebarnya itu 0,35 meter atau sama dengan 50 cm dikali eh, maaf, 35 cm dikali 50 cm. Untuk prelim ini itu diperoleh dari bentang yang saya pakai. Untuk bentang itu dari arah X 5.000, dari arah Y juga 5.000. Untuk tinggi bentar, eh, kemudian
eh, kita cari untuk eh, tinggi balok induk itu melalui rumus L per 12 itu 5.000 dibagi 12 sehingga diperoleh nilainya 416,66 milimeter sehingga dibulatkan menjadi 500 milimeter. Sementara untuk nilai lebarnya itu nilai tinggi dibagi 2 itu 208,33 dibagi 2 menjadi maaf 416 dibagi 2 jadi 208,33 sehingga saya bulatkan menjadi 350. Untuk balok anak caranya bedanya itu untuk tinggi rumusnya L per 16. Sementara untuk lebarnya itu tinggi dibagi dengan 2. Adapun dalam prelim ini balok anak yang dihitung saya bulatkan menjadi 0,35 meter untuk tinggi dan lebarnya itu 0,2 meter. Sebenarnya itu untuk menghitung kolom. Untuk menghitung kolom itu dimulai dari beban mati yaitu dengan menghitung tributerinya yaitu pada balok induk, kemudian kolom itu dengan mengalikan antara tinggi dikali lebar balok induk kemudian dikalikan dengan eh, bentang arah X-nya kemudian dikalikan dengan berat jenis. Yang ini balok induknya itu ada di arah X dan arah Y itu sama dan untuk balok anaknya juga dikalikan dan untuk perhitungan kolom juga 0,6 kali 0,6 dikalikan 4 meter hingga diperoleh untuk nilai total dead load-nya itu 143,36 kilonewton. Itu nilai SIDL itu juga sama itu dengan mengalihkan berat eh, tebal untuk spesi itu tebal spesi dikalikan dengan berat jenis spesi itu dikali tributary area. SIDL ini itu dengan mengalihkan tebalnya itu dikalikan dengan tributary dan dikalikan dengan berat jenis. Untuk nilainya itu spesi 10,5 kilonewton, keramiknya eh, 6 kilonewton, plafon 275 kilonewton, plafon penggantung 175, mechanical electrical 600, dinding batanya itu 10.000 sehingga diperoleh total SIDL itu 11.066,5 kilonewton. Kemudian untuk beban live load bentar. Untuk beban live load itu eh, dengan mengalihkan antara beban-beban live load-nya antara lantai 1 sampai lantai 4. Selanjutnya yaitu pada nilai kemudian kita mencari nilai PU dengan rumus 1,2 dikali dead load ditambah dengan SIDL ditambahkan dengan 1,6 dikali live load sehingga diperolehlah nilai PU nanti diperoleh nilai PU-nya sehingga diperoleh nilainya itu 54.592,928. Kemudian untuk asumsi kolom itu saya menggunakan asumsi kolom eh,
asumsi kolomnya itu 600 kali 600. Seperti pada perhitungan seperti ini. Dalam perhitungan ini diketahui nilai PU-nya 54.592. Sementara maaf, untuk ya nilai PU-nya 54.000. Kemudian menggunakan rumus PU ini lalu dibagi dengan 0,35 dikalikan dengan nilai FC actionnya 2,5 sehingga diperoleh 62391 62.351,91. Ini nilai lebih kecil daripada nilai AG-nya itu 600 kali 600 sama dengan 360.000. Sehingga dimensi 600 ini dinyatakan lolos dari preliminary untuk dimensi kolom. Sehingga dimensi kolom yang saya gunakan itu 600. Untuk preliminary plat itu saya menggunakan plat 150. Ini melalui preliminary yang ln dikalikan 0,8 ditambah EVA per 1400 dibagi 36 ditambah 9 beta per 90. Dalam perhitungan ini diasumsikan tebal panel 150. Kemudian dihitung dulu nilai BE itu sama dengan BW ditambah 2HB kecil sama dari BW tambah 8HF. Sehingga diperoleh BE-nya itu 1050 yang kecil dari 1550. Itu perkalian antara asumsi plat dikalikan dengan BW. Sehingga bisa digunakan untuk 1050. Kemudian dihitunglah titik berat dari penampang balok ini dengan data-data yang ada sehingga diperoleh titik berat penampangnya itu 184,375 mm. Lalu dihitung momen inersia untuk plat ini dengan nilainya itu 585.247.3958. Kemudian dihitung momen inersia plat arah pendek dengan B350 hanya 500 mm dengan data-data modulus elastisitasnya 4.700 akar reflection. Selanjutnya itu kita menentukan alfa Fs-nya itu EB dikali LB per ES dikali LS. Diperoleh nilai itu 7,9. Untuk inersia plat arah panjang eh, dengan inersia arah panjang itu seperti berikut. Ya, maaf mungkin ada kesalahan tadi sedikit. Untuk B-nya itu 350 hanya 500 sehingga LI-nya itu 7453 12500. Sehingga nilai AFS-nya sama dengan 7,9. Karena nilai alfa FM-nya yaitu AFS ditambah AFI per 2 itu 7,9 tambah 7,9 per 2 sama dengan 7,9. Itu nilai B-nya itu 2650 bagi 2650 sehingga dapat B-nya sama dengan 1. Karena AFM-nya dihitung yang 7,9 itu besar dari 2, maka tebal plat minimumnya yaitu dengan perhitungan ini itu ln dikali 0,8 ditambah EVA per 1400 dibagi 36,9 beta. Sehingga diperolehlah nilai tebal platnya itu 94.
1,98 yang besar dari 90. Akan tetapi saya tetap mengambil tebal platnya itu 150 mm. Selanjutnya itu prelim kolom. Untuk kolom saya menggunakan eh, dimensi kolom bujur sangkar. Itu dimensi kolom bujur sangkar ini. Prelim kolom ini menggunakan eh, nilai balok induk dan juga nilai plat. Untuk balok induk itu dengan tingginya 500 mm dan lebarnya 350 mm. Itu plat atapnya 150 mm, plat lantainya 150 mm. Dan untuk panjang balok arah X arah Y-nya sama 5 meter 5 meter. Untuk beban yang dihitung itu beban plat atap, balok anak, dengan air, spesi, keramik, plumbing, plafon, penggantung, sanitasi, mekanikal, elektrikal. Sehingga diperoleh nilai dead load atapnya itu 15.375 kilo pada plat atap. Untuk plat lantainya itu diperoleh beratnya itu 25.075 kilogram. Dengan yang dihitung itu beban plat lantai, balok induk. eh untuk bola anak saya tidak menggunakan bola anak. Kemudian dinding, spesi, keramik, plumbing, plafon, penggantung, sanitasi dan juga mekanikal elektrikal. Sehingga total berat pelat lantai itu 450 kilo. 150.450 kilo. Untuk beban matinya itu beban mati atap tambah dengan beban mati pada lantai sama dengan 165.825 kilogram. Untuk beban hidup yaitu eh, atap atau pekerja beratnya itu 5 kali 5 kali 100 kali 1 sama dengan 250.000 sama dengan 2.500 kilogram. Untuk lantai itu beratnya 5.000 kilogram. Itu dengan 5 kali 5 kali 200 dikali 6. Jadi diperoleh beratnya itu 7.500 kilogram. Untuk mencari prelim kolom ini diperlukan adanya kombinasi pertama itu PU 1,4 dead load. Kemudian kombinasi dua itu PU sama dengan 1,2 dead load tambah 1,6 live load. Diperoleh kombinasi pertama yaitu 2.321.550 Newton. Sementara untuk PU kombinasi kedua yaitu 2.109.900 Newton. Untuk mencari dimensi kolom, adapun saya menggunakan kolom bujur sangkar sesuai ditentukan pada soal dengan nilainya itu dengan mengambil nilai PU. Diambil dari PU yang maksimum, lalu dibagi dengan faktor reduksi 0,3 lalu dikalikan dengan FC aksennya. Bentar. Sehingga diperoleh rencana awalnya itu 281.400 mm kuadrat. Ini itu karena perencanaannya kolom persegi, maka B sama dengan H atau luasnya sama dengan sisi kali sisi. Diperoleh tadi dua nilai luasnya itu 241.400 mm kuadrat sehingga di apa namanya B-nya itu diakarkan dari nilai luas tadi sama dengan 530 mm. Namun saya membulatkannya menjadi 600 mm. Sehingga eh, ditemukanlah
Di bawah dimensi kolom yang saya pakai itu 600 mm. Tentunya saya menggunakan nilai apa nama maaf, setelah dilakukan prelim tadi, maka kita dapat memasukkan beban pada rangka portal kita itu pada pelat dan juga pada dinding, itu beban SIDL. Pada beban dinding itu saya untuk di lantai 6 sampai lantai 2 dengan ketinggian tinggi antar lantainya 3,5 meter, saya menggunakan beban SIDL dinding yaitu 7,5 kN per meter kuadrat. Sementara untuk lantai 1 dengan tinggi lantainya antar lantainya 4 meter itu menggunakan SIDL-nya 8,75 kN per meter kuadrat. Untuk nilai kemudian untuk SIDL plat itu merupakan total dari beban pada penutup lantai keramik, beban berat pasir tebal 1 cm, berat pasir tebal 3 cm, berat plafon penggantung, MEP, dan juga beban lantai yang ada. Dengan total dari nilai 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 beban sebelumnya itu diperoleh nilai SIDL plat 1,51 untuk lantai 2 sampai 6. Sementara untuk atap dak itu menggunakan beban waterproofing, beban plafon dan penggantung, beban MEP, dan juga eh, ditotalkan beban tiga beban tersebut sehingga diperoleh beban atap SIDL sama dengan 0,73, alias ini beban atap dak beton. Jadi lihat pada ya untuk beban dak beton itu juga menggunakan beban hujan. Nah, di sini juga ada beban R, beban hujannya sebesar 0,2. Berikut merupakan contoh-contoh bukan beban yang sudah dimasukkan. Setelah itu kita akan masuk pada tahap eh, progres terakhir yang saya kerjakan yaitu validasi struktur. Pada bagian validasi struktur ini saya meninjau pada bagian depan, pada bagian tampak depan ini. Pada bagian ini, oh maaf, yang ditinjau itu bagian yang ini untuk validasi struktur. Diketahui dengan lebar balok induknya itu 0,35 meter, tinggi baloknya itu 0,5 meter, kemudian panjang baloknya 2,5 meter, jumlah balok induknya 8 buah, berat jenis betonnya 2.400. Untuk validasi balok induk itu dengan mengalihkan lebar dikali tinggi dikali panjang balok dan dikali dengan berat jenis. Dan juga dikalikan dengan jumlah balok induknya itu sehingga diperoleh eh, berat baloknya itu 8.400 kg. Kemudian untuk plat itu diketahui tebal platnya 0,15 meter. Sisi plat, setengah sisi plat yang pertama yaitu 2,5 meter, setengah sisi plat yang kedua itu 2,5 meter. Maksudnya di arah X arah Y.
dengan jumlah platnya yaitu 4 buah karena saya tinjaunya yang di sini, yang di sini. Jadi ada 4 plat. Itu 2, 3, 4. Sehingga dikalikan sama seperti rumus sebelumnya. Untuk mencari validasi dikalikan dengan tebal. Dikalikan untuk mencari validasi ini dikalikan tebal plat dikali sisi ya, dikali sisi X dikali sisi Y. Habis itu dikalikan jumlah plat dan dikalikan dengan dikalikan dengan berat jenis betonnya. Sehingga diperoleh baloknya sebanyak 9.000 kilogram untuk beratnya. Kemudian untuk kolom, untuk kolom itu dimensi kolom yang digunakan itu kolom kolom persegi yaitu 0,6 0,6 kali 0,6 meter dengan tingginya yaitu 4 meter, hanya 4 meter. Jumlahnya itu 1 buah karena ini ada variasi 2 kolom karena ada kolom yang tingginya 4 meter dan kolom yang tinggi 3,5 meter. Untuk tinggi 4 meter dengan datanya sama, jumlahnya 1 berarti ini 1.400. Kolom satu ini validasinya yaitu 3.456 kilogram. Sementara untuk eh, kolom yang kedua dengan ketinggian 3,5 dengan jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Hingga diperoleh nilai kolom 2 itu validasinya 9.072 kilogram. Sehingga validasi kolom totalnya itu 12.528 kilogram. Kemudian kita totalkan seluruh nilai validasi struktur dengan menentukan nilai validasi pada kolom, validasi pada plat, validasi pada balok, sehingga diperoleh nilainya itu 29.928 kilogram. Untuk data set pada tinjauan tadi saya memperoleh maaf saya memperoleh nilai joint reactionnya yaitu sebesar 30.625 kilogram. Dengan dengan persentase validasi strukturnya kecil dari 5%, maka kita cari rumusnya yaitu bersama rumusnya itu validasi yang dihitung dikurangi dengan validasi sub lalu dibagi dengan validasi sub lalu dikalikan dengan 100. Kenapa saya kalikan dengan -1? Karena hasilnya minus sehingga diperoleh nilainya itu 2,27872. Sehingga karena validasinya ini kecil 5% maka validasi dinyatakan oke. Baiklah, sekarang saya akan mencoba cek desain pada portalnya. Memang nih untuk pengecekan memang sedikit lama karena banyaknya elemen yang harus dicek oleh software.
Oke, sedang mengecek kolom. Adapun beban ini juga sudah tadi sudah dijelaskan, sudah adanya SIDL dinding dan juga SIDL plat. Portal ini sudah melalui pembebanan pada SIDL juga LL dan juga beban R menggunakan kolom 600 kali 600 dengan dimensi balok induk 500 dikali 350 mm. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita cek. Ternyata di sini masih ada 17 elemen yang masih belum cukup untuk memenuhi kapasitasnya. Dan ternyata itu yang bagian yang kena adalah pada bagian balok yang ada di sekitar tangga. Baiklah, eh, pada presentasi progres kali ini, tahap ini merupakan tahap yang eh, terakhir yang saya kerjakan terkait progres tugas besar perancangan bangunan sipil gedung ini. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Mohon maaf jika eh, ada kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.